gathering para UMKM yang ada di Mandau, Duri, Bengkalis. Udah hadir bersama kita kawan-kawan UMKM. Ada dari Politeknik Negeri Bengkalis juga, Pak Husni. Halo sobat-sobat RJL, jumpa lagi di RJL Creative Studio. Hari ini kita dapat lagi menu konten, satu lagi kita dapat menu konten. Kita hari ini gathering UMKM yang ada di Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Bahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh para UMKM di utamanya di seputar Kota Duri. Nah, ada satu yang beda nih. UMKM yang ada di sini, kami yang ada di sini beda-beda nih. Ada yang kuliner, kayak saya baju, ada yang kuliner, ada batik Bu ya, ada batik. Cuma nanti mungkin sebentar lagi datang. Kita kenalan dulu. Bu Yuyun produknya apa nih? Pegang Bu produknya Bu. Oke. Bu Yuyun namanya Bolu Kemojo Azahra. Ini khas Melayu. Oke. Ini dia. Sedapnya. Ini awet nih, bisa bertahan sampai 3 hari ya Bu ya. Bisa bertahan sampai 3 hari. Jadi untuk teman-teman sobat-sobat RJL yang mau keluar kota bisa. Nomor WhatsApp. Ya, silakan bisa pesan ya. Oke, lanjut Bu Yuyun. Ibu 3 saudara. 3 saudara pegang produknya Ibu. Sebetulnya produk 3 saudara ini banyak, nggak cuma ini. Mereka punya keripik pisang, keripik pedas ya Bu ya. Keripik pedas, pare. Parenya enak nih. Padahal pare kan pahit ya Bu ya, tapi di tangan 3 saudara pare jadi nggak pahit lagi. Jadi keripik. Keren kan? Produknya nih. Oke, ini juga nih bisa dibawa keluar kota. Pesan loh. Nah, bisa diorder ya. Nanti kalau yang mau order sobat-sobat RJL silakan lihat di kolom deskripsi. Oke, siap. Lanjut Ibu. Ini yang keren. Semuanya keren. Ini dendeng daun ubi. Kalau saya taunya daun ubi direbus, dimasak santan. Kalau di tangan Ibu Yeti, ini namanya Bu Yeti. Di tangan Bu Yeti daun ubi jadi Bu Emi daun ubi jadi keripik. Jadi dendeng. Saya sering beli nih Bu. Marigol saya beli Bu. Sekali lagi bisa juga nih jadi oleh-oleh karena tahan lama dulu Bu ya. Oke, berapa lama nih tahannya Bu? Sekitar 2 bulan. Sekitar 2. Tapi 1 bulan, 2 bulan belum ngapa-ngapain dia Bu ya. Oke, siap. Lanjut ini yang mau pesan bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Seperti tadi saya bilang, kali ini UMKM kita agak berbeda karena kami ini semua adalah mitra binaan dari PT Pertamina Hulu-Rokan. Ya, seperti saya pernah inikan di konten saya sebelumnya, PT Pertamina Hulu-Rokan itu ketika implementasi memberikan bantuan CSR-nya atau Corporate Social Responsibility itu selalu bekerja sama dengan pihak pihak kedua ya Pak ya. Nah, untuk ke kami sendiri, satu lagi nih, nanti kita kenalan ya. Ini Pak Husni dari Politeknik Negeri Bengkalis. Temennya Pak Utomo. Berarti orang sekarang kan banyak cara tuh, kayak dibuat boleh, golongin boleh, atau bikin tangga sampai kita bisa bangun. Dalam kemarin kita kan selalu belum ada mesin, ada ukuran, beberapa masalah yang sebenarnya kecil tapi berat di kita. Itu
membesarkan ada dua versi, yang kecil dibesarkan atau kecilnya ditambah bukan cabang yang sama, karena ada wadah banyak sih. Nah, tergantung versi kita menunjukkan yang Oke sobat-sobat RCL, ini keren. Jadi kita hari ini dapat nih satu ilmu nih dari Pak Usni. Jadi bagaimana UMKM itu yang awalnya pemula sehingga dia bisa naik ke level menengah ya Pak ya. Dari menengah nanti naik ke advance. Kalau advance itu biasanya sudah kelas SD. Ya. Makanya nah, di pemerintah kita meminta pasien kita ternyata ketika sudah jadi temuan baru belum ke kita, coba dari awal nggak didiskusikan kan. Jadi kalau diskusikan kita sama-sama, kita apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa share. Ayo lakukan. Jadi memang kalau dari pemula ke menengah itu ada yang namanya scale up, ada yang namanya scale up itu pembesaran usaha. Jadi pembesaran usaha itu faktornya tiga. Yang pertama target. Nah, kita sendiri selaku UMKM ini harus mencapai yang namanya target. Nah, apa nih target ini? Target kita kan mudah sebetulnya menghitungnya, berapa gaji kita membayar karyawan, ditambah berapa modal yang harus kita keluarkan, kemudian berapa keuntungan yang harus kita hasilkan. Nah, kalau sudah dari situ kita dapat angkanya, habis itu kita kalikan nih. Jadi berapa bungkus keripik yang harus aku hasilkan. Nah, tempat beli satu, sekarang kita harus fokus tempat beli itu minimal 5. Tujuan kita apa? Membandingkan harga. Mungkin kalau sedikit kita beli, kalau harganya beda sedikit. nah ada lagi ini solusi lain Pak Usni. Kita ini kalau kita sendiri kita kan nggak kuat. Bagaimana kalau kita membuat asosiasi atau komunitas atau forum? Nah, kalau kita punya forum, kalau kita tinggal ngomong, jadi nggak mesti yang utamanya aja. Nah, jadi kita bikin satu payung wadah. Jadi satu payung wadah. Nah, keluar nanti forum kami. Regulasi turunan. Pulang. Forum kita ini nggak ada di Indomaret. Kenapa bisa tidak ada di Indomaret? Karena memang Indomaret ke tahapan SOP-nya kan sampai di Jakarta. Nah, kalau kita sendiri kan berat ini. Nah, kenapa? Kalau tidak kita tempuh, kita punya merek. Buat asosiasi kelompok kita ini, nah kita tempuh jalurnya. Sehingga simbol kita ini semua sampai ke Pekanbaru, dari Pekanbaru sampai ke Indomaret Kelapa Manjat. Masa ibu mau terus ini saja iya di tempat, padahal kita bisa berbuat banyak loh. Kita bisa membantu orang lain. Nah, seperti misalnya ibu bapak ya, ibu percaya nggak nanti ibu bisa bisa mempekerjakan 10 orang dan bisa membiayai hidup 10 keluarga. Kita nanti lah nak. Oh iya lah. Iya lah. Terima kasih Momo. Ya. Kenyang udah dapat rezeki. Terima kasih. Terima kasih ya. Kasih Bu, dadah, hati-hati.
lagi. Sobat RCL, see you on next video.